Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 2023022389. Di sini saya akan membahas tentang Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau yang sering disebut dengan ADHD. Langsung saja, pada pembahasan yang pertama kita akan mengetahui apa itu pengertian ADHD. Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau yang sering disebut dengan ADHD, kelainan hiperaktivitas karena kurang perhatian, kelainan perilaku yang mempengaruhi perilaku atau perkembangan pada anak kecil. Anak-anak yang menderita ADHD menunjukkan tanda-tanda ketidakpedulian, terlalu aktif, atau impulsif. Banyak anak yang menderita ADHD tidak dapat menjelaskan mengapa kadang-kadang mereka tidak bisa mengendalikan diri atau merasa sangat kesepian. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana karakteristik anak ADHD. Ada beberapa karakteristik yang menjadi gejala umum ADHD, yaitu perilaku impulsif, hiperaktif, dan kelainan. Perilaku impulsif ditandai dengan kecenderungan untuk melakukan hal-hal tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Sebenarnya hal ini berkaitan dengan gejala lainnya, yaitu hiperaktif. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa ciri-ciri gangguan anak ADHD. Di sini ada hiperaktif, yaitu kondisi ketika anak terus aktif dan tidak melihat waktu, situasi, ataupun suasana sekitar. Selanjutnya ada impulsif. Jika anak cenderung mudah bertindak tanpa memikirkan dampaknya sebelum ia berbuat suatu hal, mereka dapat bereaksi dengan cepat dan tanpa perencanaan, seringkali tanpa memperhatikan konsekuensinya pada diri sendiri maupun pada orang lain. Selanjutnya ada kesulitan fokus, ada juga mudah bosan dengan sesuatu dan mudah gelisah. Selanjutnya kita akan mengetahui apa penyebab gangguan anak ADHD. Penyebab ADHD belum diketahui secara pasti, namun beberapa faktor berpotensi memengaruhi tingkat risiko seseorang. Faktor-faktor risiko tersebut diantaranya faktor genetik, faktor lingkungan, kelahiran prematur, ibu yang menggunakan obat-obatan terlarang, mengonsumsi alkohol. Selanjutnya kita akan mengetahui cara penanganan gangguan anak ADHD. Penanganan ADHD membutuhkan kesiapan dan komitmen dari segi waktu, emosi, maupun keuangan. Meski tidak bisa disembuhkan sepenuhnya, ADHD dapat ditangani dengan beberapa jenis obat dan terapi untuk meredakan gejala-gejala yang timbul, sehingga penderitanya bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan normal. Penderita ADHD perlu mendapatkan psikoterapi. Selain untuk menangani ADHD, psikoterapi juga berguna untuk mengatasi gangguan mental yang lainnya menyertai ADHD, misalkan depresi. Studi kasus yang saya ambil dari perenang Amerika Serikat bernama Michael Phelps menjadi salah satu bintang paling populer di Olimpiade Rio 2016. Selain karena sukses meraih emas dan mempopulerkan terapi bekam, Michael juga punya sisi lain yang bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Semasa kecil, Michael adalah seorang pengidap ADHD, yaitu gangguan tumbuh kembang, dikenal juga dengan istilah GPPTH, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Oleh dokter anak yang menanganinya semasa kecil, Michael diharuskan mengonsumsi obat Ritalin agar tidak hiperaktif saat mengikuti pelajaran di kelas. Gara-gara obat itu pula, ia mengalami bullying, yakni setiap kali perawat di sekolah mengingatkan Michael untuk minum obat di depan teman-temannya. Michael divonis menderita ADHD saat ia berusia 9 tahun, sewaktu duduk di bangku sekolah. Ia memang dikenal sebagai anak yang tidak bisa diam dan sulit berkonsentrasi. Selama bertahun-tahun, ia harus mengonsumsi obat untuk dapat mengontrol dirinya. Bahkan, gurunya pernah berkata kepada orang tuanya bahwa Michael tidak akan bisa menjadi orang sukses di masa depan. Usia 13 tahun, Michael menemukan cara untuk lepas dari ketergantungan obat. Kelebihan energi yang membuatnya hiperaktif disalurkannya ke cabang olahraga renang. Sejak itu, renang banyak membantunya untuk bisa fokus dan mengontrol perilaku. Michael mematahkan prediksi para guru di sekolahnya dulu bahwa sebagai gangguan anak ADHD, ia tidak akan pernah sukses di bidang apapun.
Tapi di usianya yang kini menginjak 31 tahun, Michael mengoleksi sedikitnya 21 medali emas dan 4 olimpiade yang diikutinya. Mengenal dari keunikan anak secara individual merupakan kunci keberhasilan bagi orang tua dari anak berkebutuhan khusus yang ingin buah hatinya berprestasi seperti Michael. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau salah penjelasan dari saya, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.